Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani, NPM 190317070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank 15 pada periode tahun 2020. Latar belakangnya, ekonomian itu berkembang saat ini. Jadi pasang surutnya permasalahan mengenai ekonomi terjadi di sedunia. Adanya permasalahan ekonomi ini buat masyarakat luas maupun perusahaan tuh harus melakukan kegiatan investasi. Belakangan ini muncul adanya isu pada tahun 2019, yaitu adanya virus bernama COVID-19. Sejak awal tahun, hampir semua sektor yang ada di BI itu terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Salah satu sektor kena dampaknya itu sektor keuangan, yaitu perbankan. Di fenomena COVID-19 ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berarti bagi suatu perusahaan itu ialah naik turunnya dari harga saham. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu faktor yang bisa berpengaruh pada nilai perusahaan. Pada perusahaan perbankan, analisis rasio yang bisa dipakai yaitu LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, dan CAR. Dari latar belakang itu didapatlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kinerja keuangan perbankan. Kedua, bagaimana kondisi nilai perusahaan. Apakah terdapat pengaruh baik secara simultan maupun secara parsial kinerja keuangan perbankan, LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, dan CAR terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan paradigma. Zaman sekarang tuh investasi sangat penting untuk jaminan dan kebutuhan yang meningkat di masa yang akan datang. Pada pasar modal tuh ada beberapa indeks saham. Nah, salah satu indeks terdapat pada pasar modal indeks Infobank 15. Untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu nilai perusahaan, investor akan melakukan analisis baik secara teknikal maupun fundamental. Analisis fundamental dapat menggunakan kinerja keuangan perbankan. Kinerja keuangan perbankan juga dibagi jadi LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, CAR yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Terdapatlah hipotesis 1. Kinerja keuangan perbankan LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, dan CAR pengaruh secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian di mana subjek penelitian itu perusahaan perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank 15 periode tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu explanatory research dengan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel yaitu populasinya perusahaan yang terdaftar di Indeks Infobank 15 selama periode penelitian. Sampelnya yaitu didapat 12 sampel dengan menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, efisien determinasi, uji regresi data panel, dan uji hipotesis. Di situ ada operational variabelnya. Di sini kondisi kinerja keuangan perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank 15 periode kuartal 1, 2, 3, dan 4 tahun 2020. Hasil pengujian uji asumsi klasik 0,57 atau lebih besar dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Multikolinearitas terdapat nilai koefisien korelasinya kurang dari 0,09, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas, nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 semua, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Koefisien determinasi square-nya terdapat 0,269595, artinya independent variable menjelaskan sebesar 26,95% terhadap dependent variable dan 73,05% pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Uji regresi data panel, uji Chow nilai probabilitas 0,0, yang terpilih itu common effect. Uji Hausman 0,5 besar dari 0,5, artinya yang terpilih yang efek. Uji Lagrange multiplier cross sectionnya sebesar 0,0, artinya yang terpilih common effect. Persamaan regresinya sebagai berikut. Hipotesis secara simultan terdapat 0,26, artinya lebih rendah dari nilai alfa sebesar 0,05, sehingga secara simultan kinerja keuangan perbankan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsialnya dapatkan nilai probabilitas DR sebesar 0,3, artinya lebih besar, tidak berpengaruh. NIM besar 0,9, besar dari 0,5, artinya tidak berpengaruh. BOPO sebesar 0,8, lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh. PL sebesar 0,04, lebih rendah dari 0,05, artinya berpengaruh. LA 0,9, lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh. Lalu CAR sebesar 0,4, lebih besar dari 0,09, artinya tidak berpengaruh.
Kesimpulannya, kondisi kinerja keuangan perbankan yang diproyeksikan dengan LDR cenderung mengalami sedikit peningkatan. NIM dan ROA cenderung selalu mengalami penurunan secara berturut-turut pada periode pengamatan. PO dan KAR cenderung selalu mengalami peningkatan secara berturut-turut. Dan NPL tuh cenderung mengalami sedikit penurunan. Pada nilai perusahaan mengalami peningkatan di awal tahun dan kembali mengalami peningkatan pada kuartal 4. Secara simultan terdapat pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial didapatkan hasil bahwa kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan LDR, NIM, BOPO, ROA, dan KAR tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan NPL memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Indeks Info Bank 15 periode kuartal 1, 2, 3, dan 4 tahun 2020. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.